A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min qawlina radina billahi rabbil islam madina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wal qur'an imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana bil kaamati qiblata. Allahumma akrimna min kamil fahmi wa khrijna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahma nabiyyina al-mursalin wa yahmal malaikatul muqarrabin ilahana damasudna wa taqamatubna atina mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rahmatil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurlah, wa rasulillah wa washabi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Al-mukarramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengurus surah dan belakang kuasanya, muslimin, muslimat, tuan dan puan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah, malam yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali untuk bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, karena kita telah dipilih sekali lagi untuk menjadi hamba yang istiqamah, untuk menambahkan investment kita melalui majlis taklim, di mana kita tahu majlis taklim sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW, siapa menghadiri majlis taklim atau duduk di majlis taklim nilainya lebih baik dari sembahyang sunnah 1000 rakaat. Luar biasa, dan kita tidak akan pernah tahu dan tidak pernah akan mampu, maksud saya, untuk melakukan sholat sunnah 1000 rakaat sekaligus. Tapi kita dengan adanya menghadiri majlis taklim ini, kita mendapatkan poin, dan ini satu kenikmatan yang luar biasa, dan kenikmatan ini tidak bisa hilang sampai hari kiamat. Kita beri klaim bila-bila masa saja kepada malaikat. Baik guys sekalian, kita teruskan pengajian kita berpandukan kitab Al-Hikam, terjemahan Al-Hikam. Pada bulannya lepas sudah saya edarkan sujud syukur harian dan niat harian, syabas dan tahniah dan tuan sudah mengamalkan. Jangan lupa lupanya berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Dan yang telah mengajarkan kepada siapapun juga, pada teman-teman, saudara, taman kerja dan sebagainya, syabas dan tahniah, karena itu ajaran yang bersumber daripada Quran dan Sunnah. Baik tuan sekalian, kita sudah sampai muka surat 160, betul? Satu 56 sudah 160, belum 156 ya? Kita sudah habis waktu itu masanya. Kita sudah apa tu? Okey, tak apa. 156 berarti masih tajuk tuntutan supaya benar-benar dalam iqamatus shalah. Baik. 156, jadi makalah 131 atau 132? 131. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah 131. Alima wujud ad-dha'fi minka faqallala adadaha wa alima ikhtiyajaka ila fadlihi fakassara amdadaha. Artinya lebih kurang, Allah telah mengetahui kelemahanmu, maka Allah menyederhanakan bilangannya, yaitu hanya 5 waktu sehari semalam. Dan Allah juga maha mengetahui pula bahwa engkau sangat berhajat, maka Allah memperbanyak pahalanya, yakni melipat gandakan pahalanya, sehingga tiap-tiap hasanah, setiap satu kebaikan, sekurang-kurangnya mendapat 10 kali lipat ganda. Itulah sayangnya Allah kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW ini. Oleh karena kita lemah, kecil, daif,
dan malas, maka dikurangkan nilai-nilai ibadah, terutama sholat, yang ketika itu 50 kali sehari semalam atas perjuangan Rasulullah SAW, atas sarana Nabi Musa alaihissalam, maka tinggal 5 kali sehari semalam, yang itu pun nilainya sama dengan 50 kali sehari semalam. Luar biasa, bilangannya sedikit tapi nilainya terlalu besar. Salat kalau sendiri hanya dapat 1 derajat. Kalau 1 derajat ganti dengan 1000, hanya dapat gaji 1000, katakan begitu. Tapi tatkala kita bersolat berjamaah di masjid, di surau, di madrasah, di perjalanan, di pejabat, di rumah, di mana saja, asalkan jamaah, satu jamaah artinya salat 27 kali ganda, 27.000. Bayangkan teruskan, itu cara Allah membalas Allah kepada hambanya. Itu kalau salat. Sedekah, 1 Allah balaskan 10 kali ganda. Dalam ayat lain dalam lagi 700 kali ganda. Semodalnya hanya 1 ringgit, dapat 10, darab 10, darab 700 equal 7.000. Ini Allah. Duduk di Masjid Salim, hanya duduk, paham tidak paham, itu kemudian. Duduk saja di Masjid Salim, nilainya lebih baik daripada sunnah 1000 rakaat. Subhanallah, itulah Allah membayar, Allah membalas, memberikan kelapangan pada kita. Karena Allah Maha tahu, tatkala kita diberi bebanan agak begitu malas, bahkan dikecilkan, tapi tatkala saya tahu ganjarannya, banyak orang ingin mendapatkan lebih banyak, maka Allah juga beri ganjaran lebih. Baik. Makalah 132. Mata talabta iwadun ala amali tulita biwujudi sidqi fihi wa yakfil muribu wujdanus salamah. Artinya lebih kurang, apabila engkau menuntut upah atau pahala untuk sesuatu amal perbuatan, pasti engkau juga akan dituntut kesempurnaan dan keikhlasan dalam amal perbuatan itu. Dan bagi seorang yang merasa belum sempurna, harus merasa cukup puas jika ia tidak selamat daripada tuntutan. Baik, wajar kan tuan-tuan? Katakan kita kerja dengan satu syarikat, buruhnya atau pekerjanya menuntut gaji, maka majikan juga akan menuntut. Kalau kamu menuntut gaji lebih, kerjamu juga harus lebih baik. Nah gitulah, kita punya tukang gaji atau maid akan menuntut material, kita juga panggil. Kalau kamu minta lebih, kerja kamu juga harus lebih. Itu wajar, itu manusiawi. Begitulah seandainya tuan-tuan menuntut lebih, minta ganti apa yang kita lakukan ini, jadi Allah akan menuntut nanti. Jadi diajarkan, cukuplah, kita tidak dituntut oleh Allah, sudah cukup, sudah harus cukup puas. Kan seandainya Allah menuntut lebih banyak lagi, kita nggak akan mampu tuan sekalian, tidak akan mampu. Karena apa? Apa yang kita lakukan semuanya kalau dinilai dengan kejujuran, sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, dan sedekah kita, semua dalam keadaan kalang kabut tuan sekalian, dalam keadaan murat marit istilahnya itu, tidak pure, tidak jujur. Nah, kalau Allah menggunakan keadilannya, tidak ada satupun layak masuk surga. Tapi karena Allah menggunakan rahmatnya dengan tidak menuntut apa-apa kepada kita, ini satu anugerah yang luar biasa. Jadi kita disarankan di sini, ya bagi seorang ya semacam kita ini yang tidak bisa mencapai tahap yang maksimal, cukup puaslah, merasa puaslah dengan adanya tidak ada tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Di sini Khair An-Nasaj berkata, timbangan amalmu itu, atau bila timbanglah amalmu itu sesuai dengan perbuatanmu. Kerana itu
mintalah kemurahan kurnianya, dan itulah yang lebih baik bagimu. Itu saran dari seorang ulama besar, Khair an-Nasaj. Begitu juga Al-Wasiti berkata, ibadah-ibadah itu lebih dekat kepada mengharap maaf dan mengharap ampunan daripada mengharap pahala dan upah. Lebih baik kita minta ridhonya Allah, minta ampun, itu lebih baik tidak minta ini dan itu dan sebagainya. Ada satu kisah seorang abid al-ibadah, 300 tahun ibadah. Kemudian tatkala meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikat, hai malaikat, masukkan surga atas dasar rahmatku. Hamba ini komplain, tidak, saya masuk surga memang saya layak, karena saya seumur hidup saya selama 300 tahun hanya untuk beribadah kepada Allah, maka saya layak masuk surga. Maka Allah beritahu, malaikat beritahu pada dia, baik, kalau engkau berbicara demikian, maka kamu diizinkan masuk surga selama 300 tahun. Selepas 300 tahun, kamu harus masuk neraka, karena kamu beribadah dengan ukuran 300 tahun. Maka saya izinkan untuk masuk surga 300 tahun, selepas itu masuk neraka. Baru dia terkejut dan sekalian, ya Allah, kalau begitu biarlah aku masuk surga atas dasar rahmatmu. Itulah Tuhan sekalian, jangan jual beli dengan Allah Ta'ala, jangan perhitungan dengan Allah Ta'ala, karena Allah tidak pernah perhitungan pada hambanya. Sejak kita lahir dalam kandungan mak, bahkan sejak kita dalam kandungan mak, maksud saya, sampai kita sekarang ini, tidak pernah berhenti Allah menganugerahkan kepada kita rahmatnya, baik berbentuk makanan, minuman, oksigen dan semua free of charge. Allah tidak pernah tuntut apa-apa. Coba Datuk, Datin, Tuan-Tuan bayangkan ya, katakan besok ada 4 malaikat yang beruniform, satu biru, kuning, merah, putih. Yang biru datang ketok pintu dulu, Assalamualaikum tuan dan puan, mohon maaf pagi-pagi dah sarapan ke? Sudah, mohon maaf kami diperintah Allah Ta'ala untuk menarik bil mata tuan selama 1 bulan ini. Dalam catatan kami tidak banyak, hanya 5.000 ringgit saja. Tolong bayar sekarang juga 5.000. Oke. Wah, kita geliyeng tuan dan belum sempat bayar, atau mungkin sebab itu datang lagi malaikat yang uniform kuning-kuning. Assalamualaikum tuan puan, ini waktunya bayar bil mulut. Satu lagi uniform, bil tangan, bil kaki. Mungkin kita mati berdiri tuan-tuan. 1 hari saja 4 malaikat datang, kita geliyeng tuan-tuan. Tapi ternyata sampai sekarang apa yang Allah berikan free of charge dan tidak ada tuntutan apa-apa, dan inilah satu kenikmatan yang luar biasa. Ini maksudnya. Oleh karena itu lebih baik kita minta ampun dan maaf, minta diterimanya amalan kita daripada menuntut ini dan itu dan sebagainya. Sebab kalau kita memaksa menuntut Allah, Allah juga menuntut kita, jadi kita tidak akan mampu. Baik, Anas Rabbazi berkata, ibadah-ibadah itu bila diperhatikan kekurangan-kekurangannya akan lebih dekat kepada mengharap maaf daripada mengharap pahala dan upah. Nah, ini sekaligus memberikan tip ya, Anas Ar-Rabbazi. Jadi kalau tuan-tuan ingin supaya ibadah kita itu banyak minta maaf ya, mengharapkan keampunan Allah, lihat kekurangannya saja, jangan tengok kelebihannya. Kekurangan kita, malasnya kita, kurang khusyuknya kita, dan apa bacaan-bacaan kita kurang, itu akan lebih cenderung kita akan minta maaf kepada Allah ya. Kalau kita menunjukkan aku sudah buat ini, ya Allah aku dah begini dah begitu, ini akhirnya kita akan banyak menuntut upah kepada Allah Ta'ala, seolah-olah kita ini kepada Allah Ta'ala
hitung-hitungan. Aku dah puasa, aku dah solat, aku dah zikir, mana ya Allah ganjarannya? Seolah begitu, tak payah. Lebih baik kita perhitungkan kekurangan-kekurangannya, kelemahan-kelemahan kita. Itu akan lebih banyak kita mengharap ampun. Baik. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Artinya lebih kurang, katakanlah ya Muhammad, hanya kerana kurnia dan rahmat Allah lah mereka boleh bergembira. Sebab itu lebih baik bagi mereka dari segala apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Tuan-tuan, ada orang ingin bahagia, mengumpulkan mesti banyak duit dulu baru bahagia. Soalannya, betul ke? Kita mesti punya pangkat, kedudukan, populer dan glamour dulu baru bahagia. Soalan juga, betul ke? Kita mesti kuat, popular, glamour, followernya jutaan, mesti bahagia, betul ke? Semuanya kebohongan, tuan-tuan sekalian. Jadi lebih baik kita bisa senyum, kita gembira, kita relax, kita enjoy. Ini hanya rahmat daripada Allah. Karena fadlnya, karena rahmat Allah lah kita bisa happy, gembira. Jangan menyangka, oh karena rumah saya besar, saya gembira. Kereta saya mewah, gembira. Itu bohong, tuan sekalian. Sebabnya terlalu banyak yang orang rumahnya semakin besar tambah bingung. Pangkatnya semakin tinggi tambah bingung. Kalau toh tidak bingung menjadi koruptor, penipu dan pembohong. Nah, itu udah banyak berlaku begitu. Tak usah macam itu. Maka disebutkan di sini lebih baik kita menerima fadl dan rahmatnya Allah daripada apa yang kita usahakan. Itu. Baik. Makalah 133. La tatlub iwadan ala amali lasta lahu fa'ilan. Yakfi minal jazai laka ala amal an kana lahu qabilan. Ini lagi jelas, lagi tegas disebut, ini pencerahannya. Jangan menuntut upah atau menuntut gaji atau ganti terhadap amal perbuatan yang kamu sendiri tidak ikut berbuat. Cukup besar upah balasan Allah bagimu jika Allah menerima amal itu. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kau dan apa-apa kau berbuat atau apa yang kau kerjakan. So As-Saffat ayat 96. Coba bayangkan dari sekalian. Tuan nak pamer apa? Oh, saya kerja kuat. Kenapa? Saya sehat. Sehat kenapa? Badannya sehat. Kita tanya, kaki siapa yang punya? Tangan siapa yang punya? Kalau tuan pintar, otak kita siapa yang punya? Kita bisa melihat, mata siapa yang punya? Bisa mendengar, telinga siapa? Jadi dari ini saja tuan-tuan, kita tak boleh apa-apa tahu. Semuanya ini adalah anugerah daripada Allah. So maknanya kita tidak beramal apapun tanpa izin Allah. Anehnya tidak punya tapi menuntut. Ini orang gemblengan ini. Orang gila itu nggak punya tapi menuntut. Ya nggak bisa toh. Jadi oleh karena itu janganlah ya, jangan melakukan sesuatu itu. Lebih baik apa disebutkan ini. Apa saja yang Allah balas, Allah berikan pada kita, kita terima. Karena Allah lah yang menjadikan kita dan Allah yang maha mengetahui apa yang kita lakukan. Masya Allah, luar biasa. Jadi dengan adanya ini, kalau sekarang ini kita akan bingung, hasil seolah-olah kurang dan sebagainya, ini jawabannya. Jadi kurangkan terlalu tuntutan kepada Allah Ta'ala. Bahkan disebutkan
Jangan menuntut upah ganti terhadap amal perbuatan yang kau sendiri tidak ikut berbuat. Nah, itulah, itu kan sudah menelanjangi kita semuanya ini maksudnya. Dan kita tak punya apa-apa sebenarnya. Jangankan menggerakkan kaki, menggerakkan tangan saja, menggerakkan bibir dan mata saja, tidak akan mampu kalau Allah tidak mengizinkan. Nah, jadi kenapa bila kita sudah pandai, sudah pintar, boleh bekerja, seolah-olah kita mampu segala-galanya? Ini yang tidak betul. Maka dari itu dibetulkan dalam ini. Ibrahim Al-Laqani berkata, dan Allah yang menjadikan hamba dan segala perbuatannya, dan Allah pula yang memberikan taufik untuk siapa yang akan sampai, yaitu mendekat kepadanya. Jadi apalagi sudah, segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tuan-tuan dan puan perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan menyebut nama Allah, hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Jadi menenangkan jiwa, yang menenteramkan hati adalah ingat kepada Allah. Bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan popularity, tapi menyebut nama Allah. Ini diartikan begini ternyata sekalian. Apapun masalah, kita dulu kan sebut Allah dulu, nanti semua beres. Yang kadang-kadang kita gaduh nih Tuhan sekalian, kalau kita sebut bukan Allah, kita pertahankan harta, hak asasi, hak ini. Coba Allah dulu turun, sebut nama Allah, baca Al-Fatihah, berdoa dulu. Segala sesuatu ini adalah kehendak daripada Allah Ta'ala. Tenang. Segala yang kita lakukan ini atas kehendak dari Allah. Jadi kembalikan kepada Allah, enak. Semacam Tuhan bersyukur harian, niat harian itu. Coba niat yang terakhir itu. Saja aku hari ini akan menyempurnakan hajatnya saudara sesama Islam. Lillahi ta'ala la haula wa la quwata illa billah. Coba. Ayat ini kita jelas-jelas tiap hari kita transaksi dengan orang lain, terutama saudara Islam kita, dengan beli sarapan di kedai runcit, ke kedai petrol pam, kita bayar bil listrik, bil handphone, bil telepon, bil Clinton. Kita setiap bulan ada tanggung jawab kepada bank karena kita mesti beli rumah, pinjam duit bank, beli kereta. Ini semua tatkala kita bayar itu bernuansa, bernilai sedekah. Sebab apa? Sebab niat. Dengan adanya niat Tuhan dan sekalian, segala yang keluar, peluh kita, kerja kita, penat kita, duit kita, semua menjadikan penghapus daripada dosa-dosa kita, menjadi bernilai sedekah. Jadi tidak pernah keluar, datang dari Allah, kembalikan kepada Allah. Karena ucapan lillahi ta'ala la haula wa la quwwata, ini dipahami betul-betul Tuhan dan sekalian. Insya Allah Tuhan pastikan syukurannya hari itu 40 hari aja nanti akan Tuhan sesuatu yang luar biasa berlaku pada diri kita. Demikian kita ayat ini, lakukan segala sesuatu adalah kembali kepada Allah. Semua beres. Apa-apa Allah dulu sebut. Terjadi apa-apa, oh karena ini kan tuh, jangan. Allah sudah menentukan, baru kita analisa. Insya Allah tenang. Kalau tuan dan puan mendahulukan Allah dulu, semua beres. Jadi kayak itu namanya sebut Allah, hati menjadi tenang. Sebut Allah dulu, jiwa menjadi tenang. Itu ayat, itu ajaran Allah SWT. Cuman kita kadang-kadang mendahulukan makhluk. Makhluk itu apa saja selain Allah itu namanya makhluk. Berupa manusia ke, benda ke, alam ke, apa saja. Kan itu. Tatkala kita terjadi apa-apa, yang kita solusinya kita cari masalahnya itu, cari Allah dulu. Cari Allah dulu. Pasti selesai. Yang ini jarang kita lakukan. Maka dari itu dengan pengajian ini, cuan coba apa perlukah Allah dulu. Terutama kalau kita menyelesaikan sholat sunnah dulu, atau sholat taubat dulu, mohon pada Allah selesaikan masalah itu.
insya Allah beres lantas. Karena Allah yang memandu. Tapi kalau hanya otak yang kita nak handalkan, pemikiran kita nak handalkan, seolah-olah kita yang mampu, itulah sebabnya kita selalu kecundang. Oke ya. Alhamdulillah. Kita teruskan. Makalah 134. Idza arada ayudhira fadlahu alaika khalaqa fanasaba ilaika. Masya Allah. Jika Allah akan menunjukkan kurnianya kepadamu, maka Allah yang menjadikan dan menamakan amal itu perbuatanmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud lebih kurang, hai hambaku yang beriman, atau hai orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, padahal Allah yang memberikan iman itu. Karena itu jawaban hamba, engkau yang memberikan kurnia kepadaku ya Allah, sehingga aku berbuat taat, padahal saya sendiri tiada berdaya dan tidak berkekuatan kecuali semata-mata dengan pertolonganmu. Masya Allah. Coba bayangkan, Allah yang memberikan kita iman. Dan Allah panggil hai orang yang beriman. Inilah Allah. Karena setiap Allah memberi itu tidak ada apa-apa maksud kecuali Allah nak menjadikan kita lebih baik. Berbeda kalau kita sebagai manusia memerintah siapapun juga, itu ada udang di balik kue tio. Ada udang di balik, ada mie di balik udang galah. Itu Tuhan sekalian. Pasti. Tapi Allah tidak. Memberi patut kita panggil dan diberikan pada kita. Ini luar biasa. Oleh karena itu, Sal bin Abdullah As-Tasuri radhiyallahu berkata, jika seorang hamba berbuat kebaikan lalu berkata, engkau yang memberi kurnia, memberi taufik dan memudahkan kepadaku, niscaya Allah memuji kepada hamba itu dengan firman-Nya, hai hambaku, engkau telah berbuat taat dan takarub atau mendekat kepadaku. Ini jawab langsung daripada Allah. Sebaliknya, jika hamba itu merasa sudah beramal, tidak ingat kepada taufik dan pertolongan Allah, maka Allah mengabaikan, yakni Allah berpaling sambil berfirman, aku yang memberi taufik hidayah dan aku yang membantu memudahkan itu kepadamu. Coba bayangkan. Itu ucapan seorang hamba yang sombong, yaitu menunjukkan kepintarannya atau kebolehannya, tapi Allah berpaling. Tengok bawahnya ini. Dan apabila berbuat kejahatan lalu berkata begini, engkau ya Allah yang menakdirkan dan menghukum serta memutuskan, yakni saya tidak ikut campur, saya tidak bersalah. Allah jawab, hai hambaku, kaulah yang salah, kaulah yang bodoh, engkau yang goblok dan yang berbuat maksiat, yang buat pelanggaran. Tapi ini sebaliknya, jika seorang hamba yang berbuat dosa itu berkata, aku telah berbuat salah ya Allah, karena aku bodoh, aku ni zalim ya Allah pada diriku sendiri, maka Allah justru menjawab, hai hambaku, aku yang menentukan, aku yang menakdirkan dan menutupi serta mengampunkan. Subhanallah, luar biasa. Jadi pengakuan kita sebagai hamba yang lemah, yang dhaif, yang bodoh, yang zalim itu justru disukai Allah SWT. Contoh atau kita Adam dan ibu nenek kita Hawa, tak kala diusir dari surga ke dunia, tidak banyak komplain. Tidak kenapa gini ya Allah, kenapa itu Pak, takkan makan sikit aja jadi gini, tolong ya Allah beri warning dulu lah, takkan terus diusir ke dunia. Tak ada. Yang ada, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa
fatarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba Allah terima dan Allah masukkan surga kembali. Berbeda dengan iblis, juga dari surga, duduk surga lebih lama dari Adam karena melawan perintah Allah, diusir dari surga ke dunia. Tapi dia sombong, tak mengaku salah, tak nak minta ampun, maka dia tetap masuk neraka. Namun sombongnya iblis, masuk neraka pun masih sombong. Aku dicipta daripada api, dan kembali ke neraka memang tempat gue. Itu tempat air. Coba bayangkan. Tapi kita ya diheret oleh iblis, diinjak-injak dalam api neraka. Gimana? Maka hati-hati Tuhan sekalian, iblis terlicik, selalu yuwaswisu fi sudurinas. Baik, Nabi Yunus alaihissalam juga diambil tindakan disiplin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilempar ke laut, ditelan ikan. Tidak komplit. Tidak mengatakan, ya Allah, aku kan berdakwah sudah 950 tahun lebih, berdakwah untuk agamamu, dan aku pergi ke pulau lain bukan nak melancong, bukan nak piknik, tapi nak berdakwah juga. Kenapa engkau masukkan ke dalam laut? Tadi yang ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Walaupun dalam perut ikan yang mestinya mati, Allah terima dan keluar. Nah, ini cara-cara begini. Jadi perbanyak kita minta ampun dan maaf kepada Allah. Jangan mempamerkan kepintaran kita, kehebatan kita, kekhusyukan kita, payah-payah. Allah Maha mengetahui. Lebih baik kita ini tadi. Nah, itulah ajaran-ajaran para ulama-ulama sufi kepada kita. Masya Allah. Oke, kita akhiri bab ini Tuhan sekalian. Makalah kepada makalah 135. Terakhir. La nihayata lima dhamika in arja'aka ilaika fala tafrugu madaikhuka in adhara judahu alaika. Masya Allah. Tiada batas akhirnya keburukanmu jika Allah mengembalikan kau kepada kekuatan usaha daya upayamu sendiri, dan tidak ada habisnya kebaikanmu jika Allah memperlihatkan kemurahannya atau kepadamu, yakni pada dirimu. Masya Allah. Tuan-tuan, kalau kita mempamerkan kebolehan kita, kepintaran kita, ibadah kita, tidak ada kebaikan sama sekali. Hanya buruk saja. Tidak ada akhirnya keburukanmu jika itu yang kita andalkan. Karena kita tahu mata bukan milik kita, anggota badan bukan milik kita, kepintaran kita bukan milik kita. Itu tuh kita mempamerkan pada Allah. Maka ini hanya kejelekan dan kejelekan. Oleh itu jangan pernah mempamerkan kekuatan kita, kebolehan kita. Tak perlu. Tetapi sebaliknya, tidak ada habisnya kebaikan kita ini apabila Allah menunjukkan madzahir rahmahnya, menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan rahmatnya. Walaupun kita berlaku jahat sekalipun, Allah tetap akan mengampuni. Saya ada cerita yang menarik Tuhan sekalian. Ini diangkat. Pertama, kisah ini diangkat oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Ya, tapi ayat ini sebetulnya dimulai daripada Al-Alamah Hasan Al-Basri. Beliau menyebutkan begini, amalkan, lakukanlah amal kebaikan sekecil apapun dengan ikhlas, dengan lillahi ta'ala, karena engkau tidak tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah. Saya ulangi, lakukanlah kebaikan sekecil apapun dengan ikhlas, dengan lillahi ta'ala,
Kerana kamu tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Baik. Ada kisah. Pertama yang diangkat oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Ada seorang penulis, tuan ya, menulis gitu. Tatkala menulis tu, ada seekor lalat terbang begitu. Agaknya kehausan. Tu hinggap di mata pena tadi. Itu pena bukan pulpen ya, yang ada dakwatnya. Dibiarkan oleh penulis itu sehingga lalat itu menyerap habis, puas, baru terbang. Satu ketika bila orang itu meninggal dunia, malaikat diperintah Allah untuk mengampunkan seluruh dosa-dosanya. Dia mengatakan, Tuhan, jujurlah, saya ada banyak dosa di dunia. Kenapa seluruh amalan saya dihapus, diampun Allah Ta'ala? Mari saya tunjukkan video kamu. Istilahnya begitulah. Oleh mereka tunjukkan. Waktu sudah menulis, kamu sedang memberikan kesempatan seekor lalat menghirup atau meminum dakwat yang kamu biarkan sehingga dia puas dengan penuh ikhlas, dengan penuh kasih sayang. Ternyata kasih sayang kamu itulah yang diterima oleh Allah. Masya Allah, Tuhan. Bayangkan, hanya seekor lalat. Ini bukan bermakna besok Tuhan beli lalat. Bukan. Okey, kita teruskan nanti. Kita beri kesempatan untuk azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.                                                                                                            حي على الصلاة 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 حي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة هذه صدر وحضر والشرف هذا ودرجة وباس مغفرة إنك لا تخلص الميعاد يا رحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Datuk dan saudara sekalian telah menghormati waktu Isya. Jadi kita teruskan satu kisah ini tuan sekalian yang puncanya saya ulang balik, beramallah atau beramallah baik sekecil apapun dengan ikhlas dengan lillahi ta'ala, karena kita tidak tahu amal mana yang terima Allah. Oke, ini kisah ini mudah-mudahan bisa mengerti kita. Kisah pertama kali seorang yang hanya kasih sayang seekor lalat dengan betul-betul kasih sayang Allah terima dan dihapuskan dosa-dosanya. Kedua, kisah ini populer sekali dan kuat sudah berkali-kali diterangkan oleh berbagai macam ustaz. Kisah seorang pelacur teman-teman sekalian, menyebut aja jijik lah apabila dia pulang dari melacur lah, siang-siang berjalan nampak seekor anjing, bukan kucing, bukan ayam, anjing yang kita tahu anjing najis mukalladah, dia sedang menjilat-jilat ke tanah begitu. Dia timbul kasih sayang. Ya, kata subhanallah, kasihan anjing ini. Dia sanggup melepaskan kasutnya untuk datang ke perigi, ambil dan mengambil air, diminumkan anjing itu. Perbuatan itu sehingga Allah mengampunkan dosa-dosanya. Subhanallah. Bayangkan teman sekalian, semua tidak nalar, tidak masuk akal, tapi itulah Allah. Satu lagi, seorang majusi itu orang penyembah api. Dia itu kaya raya, anaknya begitu cantik sekali. Kata di daerah Bandar Baru ini, Bandar Putri ini, tidak ada yang cantik kecuali dia, paling cantik. Jadi bapaknya ini tak mau anak itu dikawin orang lain. Sayanglah cantik, maka dikawin sendiri. Kurang ajar ya, namanya majusi, tak tahu hukum. Apa ceritanya? Tatkala malam akan berhubungan dengan anak kandungnya sendiri, tentu tingkamnya terbuka, nampak seorang ibu tua mundar-mandir bawa lampu senter begitu. Dia nampak kalau jalan kemari atau mundar-mandir itu, dia terjadi hubungan dengan putrinya. Dia turun, tanya, dikejar ibu tadi. Tak tahu ada di rumah gubuk yang kecil itu. Ditanya, ibu, kenapa malam-malam jalan ke sana kemari bawa lampu ini? Apa kata ibu tadi? Tuan, maafkan saya seorang muslimah. Saya malu pada Allah, nak minta pada Tuan. Karena Tuan seorang majusi, berbeda akidah dengan saya. Tapi anak saya sedang menangis
sedang kelaparan, sudah berhari-hari tidak makan, tidak minum. Iya, Majusi tadi melihat macam tu, okey bu, tunggu sekejap. Dia balik ke rumahnya, ambil satu goni gandum dengan lauk banyak sekali, macam style Sayyidina Umar, bawa dan diberikan. Satu ketika seorang waliullah mimpi ketemu Rasulullah SAW, dan Rasulullah kirim salam, sampaikan salam saya kepada seorang ini di kampung ini, namanya ini. Betul, pagi-paginya datang, tanya, tuan ada orangnya namanya ini kampung ini? Ada apa? Ada, kami tahu, tapi dia seorang Majusi. Hah? Majusi? Ya tuan, bahkan dia tuh kurang ajar, kawin dengan putrinya sendiri. Wah, ini Rasulullah silap ini, agaknya silap orang ini. Tak jadi, dia balik. Malahnya mimpi sampai 3 malam berturut-turut, mimpinya sama. Akhirnya wah, confirm lah orang ini, betul. Datang, ya tuan, kenapa datang kepada kami, kepada saya? Sebetulnya saya bukan hari ini, dah 2 hari yang datang untuk menyampaikan salam Rasul saya, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW kepada tuan. Tapi saya tidak sampaikan ketika itu karena saya tahu anda orang Majusi, bukan orang Islam. Terus, oh gini tuan, pada satu ketika malam itu, saya akan berhubungan dengan anak kandungku sendiri. Saya tidak mau putri saya diambil orang lain, tapi tidak jadi karena tidak tingkat itu nampak ada orang ibu tua-tua berjalan mundamil bawa lampu. Saya datangi, saya tanya, ada apa? Ternyata anak-anak yang sedang kelaparan. Dia saya ambilkan satu goni, satu karung gandum dengan lauknya, saya bawa. Dan malam itu tidak ada satupun orang tahu, tidak ada satupun orang tahu. Tapi kenapa Nabi engkau tahu? Wah, ini betul-betul Nabi, utusan Allah. Oleh itu tuan, saksikan sekarang juga saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba bayangkan, ini Allah melihat keikhlasan seorang hamba. Kita ini agak tidak masuk akal semua, tapi itulah yang kita moralnya adalah melakukan amal sekecil apapun yang penting lillahi ta'ala. Nah, itu yang poinnya. Lakukan Tuhan, dan bentuk apapun juga Allah maha mengetahui. Sudah, orang tidak tahu, Allah tahu. Tuhan duduk di hutan belantara jam 12 malam, jangankan berbuat isi hati pun Allah tahu. Jadi jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah suudzon kepada Allah dalam pengucapan atau perkataan. Ucapan memang ucapan atau perbuatan, ucapan memang kita tidak pernah suudzon, tapi perbuatan kita macam curiga, macam tak jujur, macam tak percaya dengan Allah. Kalau tuan derma ke surau ini, atau sebulan sekali derma ke pondok saya itu, RM1 jadi 7.000. Anda tidak derma, itu ya Anda tidak percaya tuan-tuan sekalian. Itu yang saya maksudkan. Tolonglah tuan-tuan bangun pondok bersama saya di Indonesia sana. Itu gambarnya. RM1 sajalah. Jangan sampai keluar masuk dibiarkan saja. Kasihan tuan-tuan, saya tidak kisah. Pondok saya jadi, yang derma juga banyak. Tuan tolong tuan-tuan, sebulan sekali ketemu saya. Ayo, bismillah. Ada sense of belonging. Itu contoh, itu saya. Mungkin usaha lain juga begitu. Lakukan sesuatu. Jangan pura-pura tak tahu. Nanti dibutakan oleh Allah baru tahu. Tolong tuan-tuan, itu baik itu bukan goblok, bukan dia. Nanti akan menuntut Anda dalam kubur tahu. Oleh itu tuan, kan pahami dengan benar-benar ajaran itu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Yang penting lillahi ta'ala. Kerana Allah, paksa dulu, baru lillahi ta'ala turun. Aku tunggu ikhlas sampai kiamat tidak akan ikhlas. Oke, ini kisah tadi. Tapi sebaliknya jawab bayangkan. Seorang sahabat Nabi namanya Sa'labah. Sa'labah itu, tuan-tuan minta maaf, keningnya tebalnya lebih tebal daripada lutut unta karena terlalu banyaknya sujud sahabat Nabi, tapi masuk neraka. Coba bayangkan, hamamul masjid, merpatinya buruk masjid itu karena selalu dalam masjid, tapi endingnya neraka. Oke, buka kitab Tambil Wafilin, alim ulama, orang ahli baca Quran, orang yang mati syahid,
Dan orang yang dermawan diheret masuk neraka. Kisah Abu Hurairah akan menghadiri pingsan 3 kali. Karena apa? Amalnya tidak ikhlas. Ini poinnya, ikhlas lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Maka itu saya sebarkan bulan lepas, syukur harian, nyata harian ditutup lillahi ta'ala, la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya kita ini hidupnya dari Allah, kembali kepada Allah. Yakinlah itu. Jangan hanya disimpan, ajarkan, sampaikan pada teman-teman yang mereka tidak sempat. Kaitannya dah. Terakhir kembali pada ini. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam doanya, apa doanya? Ya Allah, aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah urusanku semuanya, dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri, walau sekelip mata pun. Ya Allah, seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah, khatamul anbiya, imamul mursalin, yang dijamin masuk surga, begitu humble di hadapan Allah. Jangan berikan segala urusanku kepadaku ya Allah, walaupun sekelip mata pun. Itu Rasul. Teman kita itu ya Allah sudah jadi pengarah ini, pengarah ini, pengarah ini, pengarah ini, pengarah, semua pengarah. Last minute koruptor, penipu, pembohong. Tolonglah Tuhan, jawatan itu bukan untuk bangga-banggaan, itu amanah. Kalau nggak mampu ya jangan terima. Semua terimanya bangga karena punya pangkat, kedudukan, populer, glamour. Penjajah itu bikin orang-orang kafir. Tolonglah, stoplah mentality, attitude macam ini, mindset ini buang. Kalau mampu ayo silakan, kalau tak mampu ya janganlah ya, tak usahlah macam itu. Udah mau mati masih tak paham-paham. Tuhan ya, ini doa ini Tuhan boleh keluarkan, fotokopi dan ajarkan juga. Sedang aja. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, kita transfer dengan bahasa kita, Allah terima. Coba Tuhan pahami, ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya. Atau ya Allah, perbaikilah urusanku, cukup. Dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri, walau sekelip mata pun. Sekelip mata pun aku tak mampu ya. Aku tak mampu ya Allah. Jangan berikan pada aku. Tolong aku ya Allah. Tolong aku. Nah, gitu ya. Jadi itulah pelajaran kita pada hari ini. Mudah ada manfaatnya. Ya, segala sesuatu tadi kesimpulannya, apapun yang terjadi mari kita kembalikan kepada Allah ya. Apapun juga kita tidak akan mampu melakukan tanpa Allah, dan Allah sudah memberikan firman-Nya, ala bidzikri tatma'innul qulub, ingatlah dengan zikir pada Allah hati menjadi tenteram. Maknanya ayo segala sesuatu kita kembalikan pada Allah. Allah kita letakkan di atas segala-galanya, nanti hati tenang. Bila hati tenang, segala selesai masalah. Oke Tuhan, itu aja. Terima kasih. Jumpa lagi pada bulan hadapan di tajuk yang baru Tuhan sekalian, insyaallah, yaitu tajuknya bersandarlah kepada sifat Allah dan buktikan kehambaanmu. Ini akan kita bicarakan episode akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan wa qula wa rizqan halalan. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al rusulan nasira bi rahmatika rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu ya Allah, karena telah memilih kami di dalam masjid taklim di malam yang berbahagia ini semata-mata mencari ridha-Mu ya Allah. Kami yakin seyakin-yakinnya apa yang telah kami lakukan di malam yang berbahagia ini, amal yang berbahagia ini, moga beri ganjaran yang banyak kepada kami. Oleh kami mohon kepada-Mu ya Allah, limpahkanlah ganjaran yang kami terima ini kepada keluarga kami, khususnya putra-putri dan cucu kami ya Allah. Semoga mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara, yang bermanfaat fid dunya wa dunya akhirah.
yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, juga kepada kedua orang tuanya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fi wahdi rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillah. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.